Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikaruh. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Ini ada kata IPS itu gimana? Kamu harus belajar ya. Selamat sore. Selamat sore. Buat anak-anak SMP ini kan? Iya, Anak SMA, terima kasih buat Ibu Christine yang rela bikin film ginian nih. Produser Pak kecilnya, Garin, Pak Cokro. ini juga saya turunan dari HOS Cokroaminoto. Iya, betul. Kita tahu jalan HOS Cokroaminoto di mana? Menteng. Siapa yang tahu singkatan HOS itu apa? Wah, berarti sejarahnya bagus ini. Bapak pengen nonton film ini kenapa? Karena Bapak waktu itu nonton film Soekarno. Iya. Waktu film Soekarno itu jelas sekali menggambarkan bagaimana seorang Soekarno dipengaruhi oleh seorang HOS Cokroaminoto, bilang kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu mesti bisa nulis kayak wartawan dan pidato kayak orator gitu ya. Terus menikah dengan anak yang sayang. Ini menarik. Jadi sejarah ini menarik. Saya kira anak-anak SMP harus mulai tahu akar dari bangsa ini. Bagaimana dari seorang Cokroaminoto bisa lahir murid-murid yang bertentangan loh. Terjadi bunuh-bunuh juga waktu pemberontakan Madiun segala macam. Ini menarik. Nah, jadi saya kira, saya nggak tahu bosan atau enggak ya. Ada yang bilang 2,5 jam ini membosankan, ngantuk katanya. Ada yang nonton berapa. Tapi kalau saya pikir nonton sejarah harusnya kalau kita hayati menarik. Bapak harap bisa belajar banyak. Bapak sengaja nggak ajak anak SMA, karena SMA mungkin protesnya lebih kencang. Nonton sejarah, anak saya bisa ribut gitu kan. Anak SD Bapak khawatir kurang ngerti, jadi nonton film Nemo. Jadi saya pikir SMP, saya harusnya pas. Tapi kok ini sedikit aja sekali nonton. Ada di dalam Pak. Oh, dalam udah ada sebagian ya. Iya. Dari swasta juga ya. Ini dari Sanur kan? Iya. Saya kira itu sangat menikmati. Nanti bisa belajar sejarah bareng. Nanti foto-foto habis nonton aja ya. Iya. Udah Iwan di bioskop lama tapi mau cicip dari sepupunya Mbak Maya. Kesepupuan saya. Nayaka juga cicip. Ini Mbak Maya produsernya. Semua memang Biasanya dari keluarga, cuma dibantu penuh sama. benar. Ini satu lagi cicipnya. Mbak Dewi Maya, Pak, yang waktu itu sama Mbak. Mbak Dewi sedang ini yang main. Jadi musuh. Peristiwa Madiun tahun 8. Kita tembak kosong. Kasih lewat dulu, Bang. Kamu sih ada di sebelah kemana? Di situ. Ya.
Yang di bawah sempat. Jadi malam itu iya nonton lucu banget itu. Stop dulu. Nah ini Oh iya. yuk. Oh barangnya. Mana? Oh ada. Ketua yayasan ini. Ada. Ya. Pak Gimana? Ahok bisa dia dari apa hasil nonton ini apa Pak yang bisa disampaikan Pak? Ya saya senang ini ngajak anak-anak SMP nonton. Ternyata anak-anak SMP bisa nikmati. Dan di sini kita bisa lihat ya pemimpin kita dulu waktu masih Belanda tahun 1900-an itu udah bisa menunjukkan membedakan porsi agama dengan politik. Dia seorang Cokroaminoto itu begitu Islamnya, begitu dia taatnya, tapi dia bisa ngerti sekali. Jelas ya, dia misalkan dari dulu juga Belanda namanya turunan Cina sama ini juga udah berantem nih. Itu seorang Cokro itu tidak memprovokasi loh. Untuk kekuasaan, untuk kekayaan kan udah saingan dagang, tapi dia tetap mengatakan kita butuh bersama nih. Kita harus bersama. Lawan kita adalah Belanda. Nah harusnya untuk di zaman ini juga sama. Lawan kita ini korupsi nih. Kayak Bung Karno pernah bilang kan, kalian lebih susah melawan bangsa sendiri. Dulu lebih jelas. Saya bilang dulu lebih gampang, fokus ada Belanda nih. Nah, itu menarik. Terus hal yang kedua juga menarik. Kita lihat sebuah revolusi akan terjadi. Kita waktu itu diumumkan dari Belanda kan bahwa akan mengirim 5.000 orang-orang dari tanah Indonesia untuk sekolah di Belanda. Kalau kita tahunnya 1956 gitu, itu saya dipengaruhi oleh seorang Abraham Kuyper, Perdana Menteri Belanda dalam Kongres Sosial yang mengatakan kalau kita tidak memperhatikan orang miskin, supaya kita tuh menghina firman Tuhan. Nah di situ banyak sekali anak-anak dikirim ke luar negeri untuk sekolah. Kita bisa lihat hubungannya sosialis ketika orang mengenal Tuhan dengan baik. Itu disebut Cokro kan. Kita perjuangan Islam itu apa? Bahwa damai, dan ini dia juga kutip, bukan juga kutip di situ tentang Mahatma Gandhi, bahwa agama kita itu adalah kemanusiaan, humanity. Nah ini yang disebut kalau pemimpin yang ngerti agama dengan baik, ngerti Tuhan dengan baik, dia pasti ngerti hubungan antara cinta Tuhan dengan cinta sesama. Misalnya orang Islam itu ya hablum min Allah, hablum min anas. Orang Kristen ya cintai Tuhan segenap hatimu, sesama manusia. Nah ini pemimpin kita dulu ngerti sekali konsep ini. Makanya bisa lahirlah Pancasila, Ketuhanan Maha Esa dengan keadilan sosial. Nah sangat disayangkan kalau zaman ini anak-anak kita itu tidak mengerti tentang konsep perjuangan seperti ini. Makanya saya kira anak SMP ini sangat layak untuk nonton. Makanya saya juga terima kasih sama Yayasan Cokroaminoto dan Ibu Christine yang mau membuat film sebetulnya tanda kutip pasti rugi. Karena orang kan boring, tapi saya yakin film ini akan meninggalkan sebuah menjadi barang berharga untuk generasi kita melihat bagaimana perjuangan di awal abad 20. Ketika melawan Belanda itu suatu hal yang sangat akan baik. Nah itu yang saya syukuri bahwa film ini udah jadi dokumen, akan jadi istilahnya udah jadi harta karun kita bersama, catatan sejarah, akan membuat anak-anak kita tuh melihat, menghargai bagaimana perjuangan ini. Saya yakin banyak anak-anak dan baru nggak mengerti tentang perjuangan ini. Makanya sangat baik film ini, kisah ini difilmkan. Pak, lihat ada elemen yang berkaitan dengan polemik yang terjadi saat ini. Ada elemen dalam. Ya, jadi kalau elemen itu terjadi, namanya persaingan, iri, orang syarikat Islam aja pecah dua, ada yang lebih. Itu karena kekuasaan harus bisa menghasut. Makanya kadang-kadang orang bisa salah paham. Sama terjadi pada Bung Karno. Anak muda juga salah paham seolah-olah Bung Karno itu dipelihara oleh Jepang. Kayak tadi juga kan seolah-olah Pak Cokroaminoto lebih cenderung ke Belanda. Padahal dia lagi manfaatkan Belanda untuk menjaring kekuatan diplomasi. Nah ini menarik gitu. Dan saya selalu katakan, kalau kita melakukan perjuangan untuk rakyat, pasti disalahpahami dimanapun kapanpun Anda. Tapi jangan pernah khawatir, sejarah akan membersihkan nama Anda. Itu yang prinsip Bung Karno katakan, sejarah akan membersihkan nama kita. Jadi silakan salah paham di zaman ini, tapi setelah sekian tahun setelah kita nggak ada lagi, sejarah akan membersihkan nama kita. Sama hari ini orang mengakui, oh seorang Cokroaminoto seperti ini, Bung Karno seperti ini, Bung Hatta seperti ini, Agus Salim seperti ini. Makanya sejarah akan membersihkan nama kita.
Saya kira itu yang menarik. Apakah di zaman sekarang ada tokoh seperti Cokroaminoto, Pak? Wah, saya nggak bisa komentar deh. Kepemimpinan Bapak agak mirip nggak Pak dengan Cokroaminoto? Enggak lah. Ini kan dia dididik dengan budaya Jawa yang sangat kalem, santun. Kita dari ini saya salah ngomong lah. Itu semua nanti dibilangin kamu nggak usah mancing-mancing lah. Pak, ada pesan khusus Pak? Ngomong mulu. Ya Pak, ada pesan khusus Pak untuk para pelajar khususnya. Ya, saya ingin sekali para pelajar harus tahu sejarah kita. Saya kebetulan orang yang suka sejarah dan menghubungkan. Kalau kamu tidak tahu sejarah kamu, akar kamu seperti apa, kamu nggak bisa maju ke depan sebetulnya. Nah, dengan ada lihat seperti ini kita tahu. Jadi kalau orang mengatakan bangsa kita nggak ada harapan, bangsa kita tidak mengerti demokrasi, bangsa kita tidak mengerti keberagaman, salah. Para pendahulu kita aja, pendiri negara ini saja, guru bangsa kita sudah melakukan ini. Ya, harapan kita tuh ada. Jadi begitu Anda lihat sejarah, harusnya membuat Anda lebih optimis, semangat menatap ke depan bahwa bangsa ini ada harapan. Ya, saya kira Kalau boleh minta kata-kata inspirasi nggak? inspirasi mulu ya kamu. Karena kan masyarakat pengen terinspirasi sama Bapak, boleh nggak Pak? Kamu mesti bayar saya tiap hari berapa inspirasi? Boleh Pak? Mau inspirasi apa lagi? Tentang pemimpin sekarang gitu kan, Bapak kan sekarang kan tokoh yang utama di Ya Jakarta. gini aja deh. Kalau mana? Udah? Belum nih Bapak, boleh dipegang Pak? Ya. Diawali salam inspirasi Pak. Ya, salam inspirasi. Kalau Anda mau melakukan perubahan, maka Anda harus menjadi etalase model. Jadi itu prinsip seperti itu. Sama orang selalu katakan kan, kalau kamu tidak mau orang berlaku pada kamu, maka kamu jangan lakukan itu. Tapi ada satu prinsip yang lebih baik daripada itu. Kalau kamu pengen orang berbuat itu pada kamu berbuatlah dulu kepada orang tersebut. Jadi kamu yang harus aktif. Jadi jangan berpikir kalau orang jahat sama saya akan jahat sama dia. Enggak. Kamu harus katakan kalau kamu pengen orang baik sama kamu berbuat baik dulu sama orang. Itu prinsip aktif yang harus diajarkan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi jubir Pak, jadi Pak. Jadi jubir Pak. Siapa? Ayo maju. Aku teman Arya. Satu angkatan biologi. Makanya waktu meninggal di rumah masih datang teman dari kuliah. Satu angkatan persis. Siapa? Tapi nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa.